ngikut apa yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Jadi nyewain motor, sudah itu nggak pakai helm, nah dan sebagainya. Nah, dan tidak ada sanksi yang tegas terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa TVR Parlemen dan juga pendengar dan pemirsa RRI? Nah, balik lagi sama Nadia Kanaya. Balik lagi kita mau membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang DPR RI tentunya ya. Ini kita mau membahas soal ulah dari turis-turis yang ada di Bali yang kemarin sempat viral di mana-mana. Mulai dari pakai motor yang tidak sesuai dengan standar, tidak ada SIM, tidak ada uh, surat-surat izin dan yang lainnya. Kemudian juga ada yang membuat kegaduhan di saat hari raya Nyepi. Nah, tentunya saya nggak akan sendirian. Seperti biasa sudah ada anggota DPR RI yang menemani saya. Untuk kali ini sudah ada Bapak Bagus Adi Mahendra Putra yang sudah hadir. Halo Ya, Bapak, halo. selamat Hari Raya Ya, Nyepi. makasih. Kemarin indah banget, suasananya tenang banget di Bali pasti ya. Ya, Dan itu berpapasan juga dengan uh, penyambutan Ramadan juga ya Pak ya. Jadi ya. kemarin sempat di sosial media juga viral soal itu ya, gimana kerukunan umat beragama yang ada di Bali. Indah Bagus kan? banget, bagus banget. Selain indah lokasinya, pariwisatanya, kebudayaan dan toleransinya juga luar biasa ya di Bali itu ya Pak ya. Dan itu sudah terbangun dari zaman kerajaan Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel. Iya. Jadi dulu kita cerita sejarah dikit ya. Jadi Boleh. dulu keberadaan Majapahit dan Bali di bawah Majapahit. Jadi dulu kepercayaan Majapahit ada satu kepercayaan ada Hindu. Yang kemudian sudah tentunya di Bali juga menjadi Hindu. Nah, yang kemudian waktu berjalan, akhirnya di Majapahit itu ada dua kepercayaan, ya Hindu dan Islam. Okay. Akhirnya si Raja Gegel ini dipanggil ke Majapahit. Disampaikan bahwa di Majapahit itu sudah ada dua kepercayaan yang ada. Akhirnya pulangnya si Raja Gegel ini ke Bali diikuti oleh 7 pengawal. Di mana 7 pengawal ini adalah menganut agama Islam. Gitu. Nah, akhirnya Raja Gegel ini mempersilahkan pengawalnya itu tinggal di sekeliling kerajaan. Itu awal mula dari Itu ceritanya. awal mula dari adanya saudara-saudara kita beragama Islam di Provinsi Bali. Dari situlah muncul toleransi antar umat beragama. Itu Indah sudah banget. harmonis sekali. Iya, benar. Seperti contoh saya di Puri Pemecutan, kalau pas upacara, kalau dari keluarga muslim dari Kapuan belum datang, ya kami enggak. Mulai ada tari rodat mulai di situ di Puri itu. Jadi sudah ada bentuk toleransinya Bentuk di setiap. toleransinya sudah ada dari zaman kerajaan dulu. Wow, hebat banget. Ya. Memang bisa dilihat di semua sosial media dan itu juga sempat ramai dan diangkat di beberapa media juga ya, gimana toleransi itu bisa menjadi salah satu contoh. Semoga bisa diterapkan bukan cuma di Bali tapi di semua daerah yang ada di Indonesia. Itulah pentingnya harmonis dalam perbedaan. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong yang sedang ramai di DPR saat ini adalah rancangan undang-undang Provinsi Bali. Banyak mungkin yang belum tahu tapi boleh disinggung sedikit aja Pak, karena kita mau ngebahas soal ini ya, turis mancanegara, tapi boleh disinggung sedikit soal rancangan undang-undang Provinsi Bali. Sebenarnya urgensinya apa sih? Kenapa harus segera disahkan? Iya, jadi Mbak Nadia, ini berawal dari inisiatif atau aspirasi yang dilahirkan oleh Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Jadi menyampaikan bahwa alas hukum di Provinsi Bali itu masih mempergunakan RIS dan UUDS. Ya, jadi dengan aspirasi seperti itu, ya Komisi 2 menyikapi. Bongkarlah daerah-daerah lain. Nah, ternyata banyak daerah-daerah lain yang memang alas hukumnya juga masih
yang dulu, sehingga menimbulkan kekosongan norma di dalam mengambil suatu kebijakan. Karena kita sudah memakai Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sudah menjadi Republik Indonesia gitu. Yang bentukannya lah NKRI gitu. Itu yang menjadi dasar. Itu yang menjadi dasar, yang paling mendasar kita merubah undang-undang provinsi Bali dan provinsi lainnya. Dan khusus kemarin kita bahas 8 provinsi dan provinsi Bali yang terakhir. Nah, dari beberapa provinsi pembahasan soal rancangan undang-undang provinsi ini, apa cuman provinsi Bali atau ada provinsi lain sih Pak yang dibahas Pak? Oh, kemarin itu kita membahas 8 provinsi. Ya, ini putaran yang terakhir ya Mbak Nadia ya. Yang pertama adalah Sumut, yang kedua Sumsel, Jatim, Jabar, Jateng, Maluku, Kalteng, dan yang terakhir kita bahas adalah Bali. Oke. Nah, dari 8 dan yang sebelumnya kita bahas itu adalah kita sudah sepakat membahas 3 hal. Apa aja itu? Nah, yang pertama ada alas hukum yang saya ceritakan tadi. Yang kedua adalah tentang wilayah. Yang ketiga adalah tentang karakteristik wilayahnya. Karakteristik wilayahnya. Iya, karakteristik wilayahnya ini. Ini kan kita merujuk dari apa yang Pak Presiden selalu sampaikan. Bahwanya kita harus membangun Indonesia ini dari desa. Dengan tidak mengesampingkan atau mengedepankan asas budaya dan lainnya. Nah itu. Nah ini termasuk sebagai salah satu yang bisa mengkokohkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada yang benar Mbak Nadia. Jadi penting sekali kita atur ya alas hukumnya sehingga tidak jadi kekosongan norma lagi dari wilayahnya. Nah kita harus atur dengan baik. Nah pola pembangunannya kayak apa? Nah kan gitu. Satu karakteristiknya ada apa di daerah itu. Nah, jadi Bali dibahas terakhir karena dari sisi karakteristiknya kita melihat Bali ini sebagai titik temu budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bali ini sebagai daerah pariwisata internasional yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, dari dia menjadi daerah pariwisata dan titik temu budaya ini, nah di situ faktor penunjangnya apa? Faktor penunjangnya ada 2, yaitu desa adat dan subak. Nah ini potensi yang harus kita selamatkan kalau kita mau ingin menjaga Bali ini tetap menjadi kunjungan wisatawan internasional. Nah ini. Ngomongin soal wisatawan internasional, ini kan sudah ada karakter dan dibentuk secara undang-undangnya ini untuk menjaga norma yang ada. Tapi ternyata Pak, ini mungkin karena belum terbentuk ya kemarin ya, jadi masih ada penyalahgunaan kesempatan oleh para wisatawan yang nakal-nakal itu. Walaupun tidak semua ya, kemarin contohnya ada yang datang, salah satu artis mancanegara juga memberikan contoh yang baik waktu berwisata di Bali. Nah ini yang banyak sekali ditemuin, tapi justru mereka-mereka yang agak nakal nih Pak. Nah sebagai salah satu warga Bali sendiri melihat kondisi ini seperti apa Pak? Iya, kadang-kadang Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi dari permasalahan yang diangkat oleh peristiwa kemarin yang viral ini, ada yang mengklaim ada kampung turis. Iya kan? Betul. Sudah itu turisnya datang nggak pakai helm, motor nggak pakai SIM, bla bla bla, ya. Kita harus lihat, inilah pentingnya kita lahirkan Undang-Undang Provinsi Bali ini. Pentingnya kita atur tata kelola pembangunan secara tematik. Temanya di sini apa dan sebagainya. Nah ini. Yang selanjutnya adalah kedatangan turis itu kita harus atur dengan baik. Dia datang ke Bali itu, begitu dia masuk ke Bali harus diatur. Lu boleh apa saja di situ. Andai kata melanggar, apa dampaknya? Nah inilah yang harus diberikan pemahaman kepada turis-turis itu. Seperti halnya kita datang ke luar negeri. Baru datang ke luar negeri, dari harga hotel beda tarifnya. Sudah itu naik train. Nah jadi pengawasan sangat jarang, tapi sifatnya adalah seketika.
Kalau kita nggak beli tiket train, berarti kita akan denda 10 kali lipat. Oh, kita takut dong. Nah inilah perlu adanya penertiban ini di Bali. Itu yang masih menjadi PR ya? Itu yang harus kita laksanakan segera, bukan PR, harus kita laksanakan segera. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini, ya kita pengawasan gubernur. Nah, ini kan kita membuat ruang gerak yang lebih luas kepada gubernur ini sebagai koordinator pembangunan di Provinsi Bali dan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, itu. Jadi masih banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan terkait dengan wisatawan dan gimana peraturan-peraturan yang harusnya diberikan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Tapi kita harus jeda dulu ya Pak ya, kita cooling down dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng sama Bapak Bagus Adi Mahendra Putra. Masih ngebahas soal wisatawan-wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dan sedikit membuat kegaduhan ya kemarin ya. Tapi ya kita tanya lebih dalam yang punya provinsi. Nah, gimana nih Pak? Tadi kan Bapak menyampaikan kalau harus ada penertiban dari wisatawan-wisatawan yang akan datang. Apa sebenarnya yang harusnya diberlakukan, kemudian harusnya aturan-aturan seperti apa yang harusnya diberikan kepada mereka ketika mereka akan datang ke Provinsi Bali? Jadi secara garis besarnya, secara umum, turis yang datang ke Bali itu kan rata-rata dia kebanyakan ingin lancong dulu. Ya kan? Lancong dulu. Yang kemudian dia melihat banyak prospek yang dia bisa lakukan. Dari banyak prospek yang dia lakukan, dia pasti orang cerdas, aksi reaksi. Gimana peraturan di sini? Oh, ternyata peraturannya nggak ketat-ketat amat loh. Longgar, bisa. Nah, akhirnya dia ngikut apa yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Jadi nyewain motor, sudah itu nggak pakai helm, dan sebagainya. Nah, dan tidak ada sanksi yang tegas terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan. Nah, jadi dia akhirnya karena pickmakeran yang datang ke Bali, ini kan dia datang duduk 6.000 udah perut kenyang. Jadi mudah-mudahan saya salah Mbak Dedia ya. Jadi bule-bule yang datang itu, kalau kita di sini tukang batu pun akhirnya berani datang ke Bali. Nah, jadi kan itu orang itu berani karena apa? Karena lapar. Jadi makanya saya setuju sekali dengan apa yang ada bule menyampaikan itu. Bali ini harus jual mahal. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat tuh sebagai orang wisatawan domestik, berarti kan kalau kita ke sana kita melihat price yang diberikan dari Provinsi Bali ke ini tuh cukup tinggi ya. Tapi ternyata itu juga belum cukup tinggi, cukup jual harus mahal. Ada pembedaan pemberlakuan. Yang saya maksud adalah turis dari mancanegara. Iya. Iya kan? Nah ini. Jadi banyak sekali yang sekarang lagi merebak ini, turis nggak mau tinggal di hotel. Dia memilih guest house. Karena? Ya karena dengan alasannya dia sudah tentu murah dong. Oke. Dan ya lebih kan? Ini mungkin ya dengan Pak, 250 per malam dia sudah bisa. Nah, coba hitung berapa dolar itu. Oh, berarti tetap dipergunakan harga yang minim juga ke... Harus dia karena turis. Inilah perlu penertiban. Ya kan? Jadi penertiban itu kita harus klaster dia. Daerahnya harus diklaster, yang datang itu. Nah, harus ada aturan-aturan. Kita butuh turis. Ya. Tapi jangan juga kita jadi budak turis. Betul. Seperti yang terjadi kemarin. Lu butuh duit saya. Turisnya kan ngomong begitu. Nah, aja kan nggak bener. Mulai gitu semena-mena ya. Mulai semena-mena di situ. Sudah itu pas upacara melasti, orang sebelum nyepi itu, jadi turisnya justru melawan pecalang. Nah ini kan aturannya gimana dan sebagainya. Jadi kembali adalah ini adalah reaksi yang harus kita mengeluarkan aksi. Aksinya apa? Aksinya penertiban.
Ini kalau kita ngebahas beberapa waktu lalu, saya sempat ke Bali di tahun 2020 di saat COVID masih tinggi-tingginya. Benar-benar kayak kota mati yang Legian yang biasanya rame, benar-benar sepi. Kuta yang biasanya rame, benar-benar sepi. Nah, sekarang sudah dibuka secara bebas. Apakah ini juga sudah mulai hidup kembali, Pak? Nah, jadi ini juga sebagai salah satu dampak ya. Dampak dari kita sangat butuh pemasukan pariwisata. Karena memang itu menjadi income utama dari masyarakat Bali. Bukan masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar. Kan gitu tuh. Nah, jadi kemarin waktu COVID, 9 kabupaten kota yang ada di Bali, hanya Jembrana yang APBD-nya bagus. Yang survive itu. Survive, dia surplus. Karena apa? Karena dia bergerak di bidang pertanian. Pertanian, oke. Nah itu. Jadi daerah-daerah yang lain betul-betul dia urat nadinya di pariwisata ya kolab di situ tatkala kemarin. Nah jadi sekarang kita buka, masyarakatnya juga butuh duit. Sudah itu akhirnya ibaratkan jamur di musim hujan. Nah jadi pada tumbuh tuh. Nah inilah kontrol kita akhirnya tidak terjadi, jadi tidak terkendali dia. Nah ini pentingnya kehadiran gubernur di dalam menata pembangunan di Tapi Bali. Pak Wayan Koster juga sempat menyampaikan kalau untuk saat ini sudah ada satgas yang mengatur terkait menertibkan wisatawan-wisatawan ini. Emang sudah terlaksana dan cukup efektif untuk satgas-satgas ini, Pak? Jadi sudah berjalan. Yang sudah tentu saya beberapa kali kunjungan ke Provinsi Bali. Yang kita tekankanlah kembali fungsi kontrol. Tata ruang juga sangat penting sekali. Ya mudah-mudahan kembali saya tegaskan setelah lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini, tata kelola pembangunan ini bisa diatur. Termasuk di dalam bagaimana kita mengatur kedatangan turis. Soal visa on arrival ini, salah satunya bebas visa ini kan juga diberlakukan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Nah, apakah ini menjadi salah satu penyebab dari mereka jadi banyak dan sedikit semena-mena tadi? Tuhan itu selalu menempatkan dua rasa yang berbeda di satu tempat. Ada baik, ada buruk. Ya kan? Nah, dari hal ini ya perlu kembali apapun itu. Yang penting adalah bagaimana pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi penataan inilah yang penting. Nah, jadi itu. Tapi kalau dengan adanya bebas visa ini memang sangat berdampak secara perekonomian ke masyarakat juga. Itu kan hanya untuk memudahkan turis itu datang. Iya. Ya kan? Bukan mengatur kebebasan dia mau apa di daerah itu. Tapi dia untuk bagaimana kita memudahkan turis itu datang ke suatu daerah. Jadi itu menurut saya tidak menjadi kendala. Dan memang akhirnya dengan adanya itu memang turis-turis pada datang. Gitu. Nah itu kan kita butuh pariwisata, sangat butuh pariwisata. Namun untuk menjaga pariwisata ini itu yang lebih penting. Ya kan? Kita butuh pariwisata bukan berarti kita tidak mengatur, tidak menata, tidak mengontrol. Tetap harus ada aturan dan tetap harus ada koridor-koridor yang kita harus pakai dalam signal bagaimana menjaga Bali ini tetap menjadi daerah pariwisata internasional. Oke, nanti kita bahas lagi gimana saking cintanya dengan Bali ini sampai slang aja bikin musik Terima Kasih Baliku loh, ya kan? Saking cintanya nih Pak, ya kan? Dan ada Kembalikan Baliku Padaku. Wah, nanti kita bahas lagi lebih dalam soal Bali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng sama Bapak Bagus Adi Mahendra Putra, masih melanjutkan soal aturan-aturan yang harus ditetapkan dan ditegakkan di Bali. Salah satunya ada pemanfaatan nih Pak, yang tadinya menggunakan visa wisata, akhirnya justru dia membuat usaha kayak foto, kemudian persewaan motor. Nah, seperti ini adalah penyalahgunaan
surat-surat yang perizinan ya Pak. Nah itu seperti apa Pak untuk hal ini? Kalau sebenarnya kita bule pun bisa membuat usaha sebenarnya dengan PMA kan. Ya gitu kan. Tapi bukan berarti dia harus melakukan pemalsuan dokumen. Jadi yang banyak juga berkembang di Bali itu si bule ini menjadi good father. Good father. Good father. Jadi yang WNI-nya kita, warga negara Indonesia, dia yang ngurus izinnya, dari dia permodalan aja. Jadi dia karyawannya, tapi dia juga sebagai pemilik usaha. Ada juga yang begitu. Jadi bisnis terselubung. Jadi mengatasnamakannya orang Indonesia, tapi sebenarnya dia juga ada andil. Baik di fotografer, sudah itu penyewaan motor, mobil, bahkan menjadi hospitality. Oh iya Pak. Iya. Jadi bule itu dia ngontrak tanah, sudah itu membangun villa yang kemudian disewa, kan banyak bule sukses di Bali. Tapi ini tidak ditertibkan untuk hal ini. Nah, atau belum ketahuan? Belum ketahuan saja. Dan kita kembali di Indonesia, bukan Bali. Yeah. Adalah lemahnya di mana? Di mana? Lemahnya di dalam penegakan hukumnya. Kalau peraturannya udah ada, udah komplit peraturan semua. Cuman yang kita harus kedepankan bagaimana penegakan hukumnya. Bagaimana kita memberlakukan undang-undang itu dengan baik. Sampai ada yang kemarin terakhir yang menjadi pemantik, akhirnya terlihat nih wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Bali ini merasa nyaman sampai akhirnya menjadi serasa kayak rumah sendiri. Sendiri adalah mereka memiliki KTP dan NPWP, padahal jelas-jelas itu salah satu surat-surat yang cukup penting yang menjadi persyaratan baik kerja maupun usaha yang ada di Indonesia. Nah ini berarti kita kecolongan lagi nih Pak sampai surat-surat. Si bule bisa saja mempunyai KTP, mempunyai NPWP, asalkan si bule itu sudah masuk warga negara Indonesia. Ini belum. Nah, kalau belum, itu akan ada 2 dampak hukum. Mempergunakan dan membuat dokumen palsu. Mempergunakan dokumen palsu dan membuat dokumen palsu. Jadi, kalau seorang, ini juga menjadi kelemahan kita di dalam kita melahirkan sebuah KTP. Jadi contohnya apa? Contohnya yang penting sudah ada kakak, tempat namanya Nadia nih ke Bali. Nah, tinggal Pak saya punya KTP Bali, masuk kakak saya dengan berdasarkan surat pindah. Nah, kan masuk kakak saya tuh, pindah dari Jakarta masuk ke Bali, masuk di kakak saya berdasarkan surat pindah ini bla bla, bisa. Nah ini juga akan menjadi dampak di tatkala kita melaksanakan pemilu. Jadi si A masih beralamat di salah satu tempat, ya. Nah, kemudian tapi tempat tinggalnya akhirnya tidak di tempat kakak itu. Banyak sekali akhirnya ketidakhadiran peserta pemilu. Ini kelemahan kita. Nah terkait dengan si bule ini yang saya baca itu sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Itu jelas-jelas sudah melanggar 2 norma hukum yang ada. Ya, 2 pelanggaran hukum yang ada. Maaf. Jadi bisa aja kepala lingkungannya dia membuat dokumen palsu. Apa dipakai saya belum lihat nih datanya nih. Nah, sehingga dia bisa nyantol di kakak orang, kan begitu. Nah, sudah itu si bule ini juga kena hukum mestinya. Mempergunakan dokumen palsu. Gitu. Bulenya udah dideportasi sih ya, Pak. Deportasi, mestinya jangan deportasi, tahan dulu. Oh tahan dulu harusnya. Ditahan dulu karena pelanggaran hukum di Indonesia, ya ditahan dulu atas pelanggaran hukum di Indonesia. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau di negara-negara lain ada peraturan yang kalau ibaratnya melanggar dikit kita bisa dideportasi, tapi kayaknya kalau di Indonesia agak susah ya melakukan deportasi itu ya Pak ya. Ya, saya rasa masih agak ya bimbang-bimbang gitu loh, masih ada memperhitungkan nilai ketimurannya. Iya, nilai ketimurannya. Makanya ya. Kan di mana saya bisa sampaikan tadi adalah penegakan hukum kita yang mesti harus diperbaiki. Sekian banyak wisata yang ada di Bali, semuanya begitu potensial dan banyak mengundang turis-turis berdatangan dari berbagai negara.
Apa sih Pak yang sebenarnya menjadi harapan ketika nanti ini kita buka keran untuk wisatawan pada datang ke Indonesia, itu bisa berjalan dengan tepat, tertib gitu? Kembali seperti halnya kita nih. Kita datang ke luar negeri. Kita sudah takut duluan, nyebrang aja kita hati-hati. Nggak di tempat nyebrangan kita nggak berani ya. Mulai dari diri kita untuk orang lain. Nah itu. Jangan kita mulai dari orang lain untuk diri kita, susah itu tidak akan ketemu. Jadi mulai dari kita harus lebih tertib, nyebrangnya di mana, keluarnya pakai helm. Nah, sehingga tidak memberikan percontohan yang tidak baik kepada pendatang kita. Gitu. Berarti dari warga Balinya juga harus memberikan contoh yang semakin baik agar pendatang-pendatang juga mengikuti gitu. Iya. Dan tentunya juga harus ada ketegasan ya Pak ya. Karena di Indonesia ini kan tidak ada yang original. Ilmunya cuma satu manusia itu. Apa Pak? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh iya betul. Ya itu. Nah ini kita membahas lagi nih Pak soal RUU Provinsi Bali ini sebentar lagi akan disahkan. Sebenarnya saya mau menjadi closing statement juga nih. Sebenarnya apa yang menarik dari RUU Bali ini Pak sampai harus segera disahkan? Ya, jadi tanpa disengaja karena keunikan, karena karakteristik di Provinsi Bali dari sisi budayanya, Subaknya sudah menjadi warisan budaya dunia. Nah, jadi dalam pembahasan itu akhirnya keluar di dalam RUU ini dan sudah lolos di dalam pembicaraan tahap pertama. Nah, tinggal kita lanjutkan ke dalam pembahasan tingkat kedua. Nah, ini kalau di talk dari pembahasan yang ada, saya diskusi kemarin sama Menkumham, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ternyata tanpa disadari pembahasan Undang-Undang Provinsi Bali menjadi temuan inovasi baru tata negara di Indonesia. Itu yang menjadi. Ya, jadi ini akan menjadi pilot project bagi daerah-daerah lain. Dan akan diikuti. Tidak tertutup mungkin akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Gitu. Ya, karena apa? Karena peran gubernur ini sekarang akan lebih luas lagi di dalam sebagai koordinator pembangunan di provinsi. Berarti selama ini kalau di Bali sendiri seperti apa Pak sebelum adanya ini? Ya, gubernurnya kalau orang Bali itu bilang raja tanpa bale. Raja tanpa rakyat. Oh, raja tanpa. Iya, jadi di sini bagaimana gubernurnya jadi menjadi koordinator dari pemberian CSR, bagaimana adanya sumber dana yang bisa diperoleh oleh provinsi ini, baik melalui kontribusi pariwisata, baik dari penguatan dan kemajuan kebudayaan yang bersumber dari APBN yang bisa diberikan kepada desa adat dan subak. Nah itu ini merupakan kearifan lokal Bali yang kehidupan yang hakiki di Bali. Nah itu adanya perusahaan-perusahaan yang ada potensi-potensi dari baik dari pariwisata, baik dari perusahaan yang ada. Nah, bagaimana dia memberikan kontribusi terkait pembangunan Bali. Nah ini ada ini. Nah begitu juga turis yang datang, yang banyak sekali turis yang datang ingin membangun hutan kita. Akhirnya dia nggak bisa melakukan karena payung hukumnya nggak ada. Nah inilah yang sudah kita lahirkan. Nah sekarang payung hukum ini ada, pengelolaan CSR kita bisa, sudah itu meraih dana luar negeri bersifat perseorangan, bersifat perusahaan, ini bisa kita gali lebih banyak lagi. Contohnya di tuna long lain. Nah itu kan pengusaha nangkap tunanya di Sulawesi yang kemudian China hanya bisa percaya kualitas tuna itu bila mana berangkatnya dari Bali. Label Bali inilah yang kita pergunakan nanti. Penting sebagai sumber kontribusi. Nah, itu. Jadi itu sangat kuat sekali dari RUU Provinsi Bali ini sangat dinanti ya Pak. Sangat dinanti dan bisa menjadi percontohan. Diharapkan bisa menjadi percontohan untuk provinsi-provinsi lain. Gitu. Dan kalau Undang-Undang Provinsi Bali ini dilaksanakan secara baik, secara maksimal, maka inilah menjadi kebangkitan Bali
dan kelestarian adat dan budaya, khususnya desa adat dan subak yang ada di Bali. Kita tunggu semakin indahnya Bali dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali, semakin tertibnya dan semakin tingginya toleransi Iya. yang ada di Bali ya Pak ya. Akan semakin harmonis Oh, pokoknya tentunya. semakin rindu dengan Bali ya. Iya. Nanti di closing kita boleh nyanyi ya Pak, Bapak maksudnya ya? Gitu. Boleh ya? Nyanyi apa tuh? Itu tadi Kuta Bali. Ah. Oh ya, boleh ya dikit ya. Tapi nggak hafal teksnya. Ya udah, terima kasih buat pendengar dan pemirsa TVR Parlemen maupun RRI yang sudah mendengarkan perbincangan saya dengan Bapak Bagus Adi Mahendra Putra. Terima kasih untuk waktunya ya Bapak ya. Siap. Nanti mampir-mampir lagi ya. Selamat Hari Raya Nyepi juga kemarin Bapak. Aduh, Iya. saya lupa ngucapinnya ya. Di Hari Raya akhir Nyepi merupakan tahun barunya Bali. tahun barunya. Ya, Bali. sekarang kita di tahun 1945. Oke, baik. Pokoknya semoga semua akan memberikan dampak yang semakin baik dan positif untuk Bali ke depan. Jadi ada hal yang baik. Tahun Sakanya 1945, Indonesia merdeka di tahun 1945, sudah itu di tahun Saka 1995, Provinsi Bali mempunyai Undang-Undang Provinsi Bali. Ini kemerdekaan untuk Bali ini. Ya itu. Menjadi berkah di tahun Menjadi ini. berkah di tahun Saka Oke. ini. Terima kasih Ya. Pak Bagus. Oke, Sukses makasih Mbak selalu. Nijaya. Ya. Dan terus saksikan Sudut Dengar Parlemen ya. Dan tunggu informasi-informasi dari kita. Seakhir kata saya Nadia Kadaya dan Pak Bagus Adi Mahendra Putra Siap. pamit. Beserta kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.